Hai Kak Rara. Hai Dot. Wih, ikan Kak Rara cantik-cantik banget. Boleh aku ikut kasih makan nggak? Boleh dong Dot. Nih, tapi jangan banyak-banyak ya. Siap Kak Rara. Oh iya Kak Rara, kalau ikan-ikan ini sudah besar boleh kita makan nggak Kak? Nggak boleh Dot. Ini kan ikan hias, bukan untuk dimakan. Ikan hias itu cuma cocok untuk dipelihara aja Dot. Sementara ikan yang boleh kita makan hanya ikan-ikan yang hidup di air tawar dan ikan-ikan yang sudah ditangkap dari laut oleh para nelayan Dodi. Oh begitu ya Kak? Betul Dodi. Dot, kita sapa dulu yuk teman-teman di rumah. Siapa tahu mereka juga sama seperti kita suka makan ikan. Jadi kita bisa berterima kasih kepada nelayan bersama-sama. Halo teman-teman kelas 3 SD di rumah. Kembali lagi bersama Dodi dan Kak Rara dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah. Salam hangat juga untuk ayah dan bunda yang sudah menemani teman-teman menyaksikan tayangan ini. Teman-teman di rumah, apa kalian juga suka makan ikan seperti kami? Gimana rasanya? Enak ya? Nah, sekarang kita berterima kasih kepada para nelayan yang telah banyak berjasa pada kita semua ya. Terima kasih untuk para nelayan di seluruh Indonesia. Oh ya Kak, mumpung masih pagi, gimana kalau kita olahraga ringan dan berdoa dulu? Boleh, kita ajak Sinta juga ya. Siap Kak Rara, aku panggil Kak Sinta dulu ya. Oke. Teman-teman di rumah, sebelum kita olahraga ringan pagi ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita berolahraga ringan. Kak Rara yang pimpin ya? Boleh. Yuk kita olahraga ringan, teman-teman di rumah. Yuk kita sama-sama angkat tangan kiri kita ke sebelah kanan. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita mau angkat tangan kanan kita ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Gimana? Badannya terasa lebih segar dong? Iya Kak Rara. Oke, kalau gitu, karena kita sudah lebih segar hari ini, gimana kalau kita membaca? Wah, mau banget Kak. Kita mau membaca apa hari ini? Nah, hari ini kita akan baca mandiri ya. Kak Rara punya beberapa cerita yang bisa kalian pilih. Teman-teman di rumah silakan memilih bacaan yang kalian suka ya. Kalian bisa membacanya bersama ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya. Karena membaca membuka cakrawala. Yuk kita baca di gazebo Kak. Yuk, Yuk. yuk Sinta. Teman-teman, untuk hari ini kita membaca mandiri ya. Kalian bisa memilih buku bacaan sendiri di rumah atau membaca salah satu cerita dari laman berikut ini. Ajak ayah bunda juga untuk membaca bersama ya. Laman pertama adalah Literacy Cloud. Kedua adalah laman Let's Read Asia. Dan yang ketiga adalah laman Badan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia. Setelah membaca, jangan lupa coba ceritakan kembali hasil bacaan kalian kepada ayah dan bunda. Selamat membaca teman-teman. Banyak baca, banyak tahu. Nah teman-teman, tadi kita sudah selesai membaca cerita secara mandiri. Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan dari Kak Rara. Kalian sudah siap? Siap Kak.
Oke, disiapin lagi buku tulisnya dan juga penanya karena nanti kalian harus menulis jawabannya di buku kalian, oke? Oke. Teman-teman di rumah, perhatikan setiap kalimat yang ditulis ya. Jangan lupa gunakan huruf kapital di setiap awal kalimat serta perhatikan juga tanda bacanya, oke? Oke, Kak Rara. Yang pertama, gambarlah peralatan yang diperlukan oleh penyelam saat menyelam. Dodi sudah Kak. Sinta juga udah. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Salah satu hal yang dilakukan oleh penyelam terumbu karang adalah membersihkan sampah di laut. Menurut kalian, adakah hal yang bisa dilakukan oleh setiap orang agar laut bebas dari sampah? Tulislah saran kalian dalam sebuah kalimat ya. Udah, Kak. Sinta juga udah selesai. Wah, keren Dodi Sinta. Coba deh Sinta, coba bacain saran yang kamu tulis. Pesan agar laut bebas dari sampah. Ayo kita lindungi habitat laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Wah, hebat. Gimana dengan teman-teman di rumah? Sudah selesai juga kan? Hebat. Oke, kalau gitu teman-teman, sekarang saatnya kita ke bab 5. Membaca 5 kata. Di bab 5 kali ini, Kak Rara akan meminta teman-teman untuk menuliskannya di buku masing-masing ya. Sinta, Dodi juga. Kak Rara akan bacakan kata per kata dan kalian harus tuliskan di buku kalian. Oke, Kak. Sudah siap? Siap, Kak. Kata pertama, pergi. Berikutnya, tidak. Oke, kata ketiga, mana? Ah, cepet ya. Berikutnya, kata keempat, naik. Dan kata terakhir, jika. Selesai deh. Gimana teman-teman kelas 3? Sudah menuliskan setiap katanya juga kan? Bagus. Bab 5 ini membantu kita mengingat setiap kata ya teman-teman. Jadi jangan lupa tunjukkan hasil tulisan bab 5 kalian kepada ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya yang berada di rumah ya. Dodi, coba kamu perkirakan, kalau di sebuah pasar ada 2 pedagang yang menjual paket berbeda. Pedagang pertama menjual paket beli 2 botol sabun cair, gratis 1 kantong kelereng. Sedangkan di pedagang kedua menjual paket beli 2 kantong kelereng, gratis 1 botol sabun cair. Menurut kamu Dodi, mana paket yang lebih menguntungkan? Berapa harga satuan sabun cair dan kelereng itu Kak? Oke, catat ya Dot, harga 1 botol sabun cair adalah Rp25.000 dan 1 kantong kelereng adalah Rp10.000. Perkiraanku lebih menguntungkan kalau aku membeli paket dari pedagang kedua Kak. Oke, pedagang kedua ya. Perkiraan Dodi lebih menguntungkan jika ia membeli paket dari pedagang kedua nih teman-teman. Menurut kalian, apakah perkiraan Dodi masuk akal? Bagaimana dengan perkiraan kalian? Coba diskusikan bersama ayah dan bunda ya. Perkiraan Dodi tadi adalah pedagang 2 ya. Sepertinya perkiraan kamu masuk akal sih Dot. Karena dengan membeli paket dari pedagang kedua, kita hanya perlu mengeluarkan uang sebanyak Rp20.000 dan mendapatkan barang gratis seharga Rp25.000. Seperti itu ya teman-teman. Apakah perkiraan kalian benar? Jika belum, coba diskusikan dengan ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya ya. Semangat! Hai Dodi, kamu lagi apa? Ini Kak, aku lagi berusaha untuk membuka celengan ini agar aku bisa membelikan cupang seperti Kak Rara. Mending celengannya kamu simpen aja Dot.
Nanti kita rawat ikannya sama-sama. Oke deh Kak Rara. Makasih ya Kak. Sama-sama, Dot. Oh iya, Kak Rara juga suka menabung ya? Iya dong, Dodi. Kak Rara suka menyisihkan uang untuk ditabung. Udah 5 bulan nih Kak Rara nabung Rp60.000 setiap bulannya. Tapi Kak Rara ingin ambil setengahnya untuk beramal, Dot. Berarti berapa banyak uang yang diberikan Kak? Coba Dodi hitung. Kalau diambil setengah berarti dibagi ya? Bingung Kak. Sepertinya Dodi masih bingung soal campuran antara perkalian dan pembagian ya? Iya nih Kak, aku masih bingung. Ya udah, gimana kalau kita belajar soal cerita tentang campuran perkalian dan pembagian? Mau Kak Rara? Aku juga mau, Kak. Teman-teman di rumah, kita belajar soal cerita campuran perkalian dan pembagian yuk. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Tadi Kak Rara menyebutkan bahwa selama 5 bulan kakak menabung sebanyak Rp60.000 setiap bulannya. Lalu Kak Rara ambil setengahnya untuk beramal. Kalau kita ubah jadi bentuk hitungan, maka 5 kali Rp60.000 dibagi 2. Iya betul Kak. Kalau ada soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dulu? Kita cari dulu total tabungan Kak Rara selama 5 bulan. Betul Sinta. Jadi karena kakak menabung selama 5 bulan, maka 5 kita kalikan dengan 60.000. Siapa yang mau coba hitung? Aku Kak. Gimana Dodi? Kita pecah dulu 60-nya menjadi perkalian 6 kali 10 sehingga 5 kali 6 kali 10 sama dengan 30 kali 10. Lalu karena terdapat perkalian dengan bilangan 10, maka menandakan perubahan nilai tempat sebanyak 1 tempat dari puluhan menjadi ratusan. Sehingga didapatkan 30 kali 10 sama dengan 300. Iya, tepat sekali Dodi. Jadi jumlah yang disimpan selama 5 bulan adalah Rp300.000 ya. Lalu Kak Rara mengambil setengah dari tabungan, iya kan Kak? Betul Dodi, berarti 300 tadi kita bagi 2. Untuk memudahkan menghitung, 300 kita urai menjadi 10 puluhan, seperti ini. Sehingga terdapat 3 kotak berisi 10 puluhan. Lalu masing-masing kita bagi menjadi 2 bagian. Maka didapatkan 300 dibagi 2 sama dengan 150. Coba kita hitung ulang ya. 150 ditambah 150 berapa hasilnya? 300 Kak. Jadi banyaknya uang yang Kak Rara berikan untuk beramal adalah Rp150.000. Wah keren, ternyata mudah ya memakai cara seperti itu. Iya Dot, kita cari dulu satu persatu. Oke Kak. Nah, kita sudah selesai belajar soal cerita tentang konsep campuran perkalian dan pembagian. Sekarang, Kak Rara mau mengajak kalian memecahkan soal cerita lainnya nih. Aku siap, Kak Rara. Aku juga. Gimana teman-teman di rumah? Siap juga kan? Oke, kita mulai ya. Ini adalah Pak Ronald dan Bu Yeni. Pak Ronald adalah seorang nelayan. Setiap bulannya, Pak Ronald dan Bu Yeni berhasil menyimpan Rp85.000. Setelah 10 bulan, berapa uang yang terkumpul? Suatu hari, keluarga abang Pak Ronald mengalami musibah. Abang Pak Ronald jatuh dari motor dan harus dirawat di rumah sakit. Pak Ronald dan Bu Yeni ingin membantu dengan memberikan sejumlah uang. Bu Yeni menyarankan untuk memberikan setengah dari tabungan mereka. Jadi, setelah memberikan setengah dari tabungan mereka, berapakah sisa tabungan dari Pak Ronald dan Bu Yeni? Aku coba jawab ya, Kak. Dari soal cerita tersebut, kalau diubah dalam hitungan, maka Rp85.000 kali 10 dibagi 2. Kita cari dulu banyak tabungan Pak Ronald dan Bu Yeni selama 10 bulan. Maka Rp85.000 itu dikalikan 10, sama dengan Rp850.000. Betul Sinta, total uang mereka adalah Rp850.000. Sebelum akhirnya diberikan setengah untuk membantu saudara Pak Ronald yang kecelakaan. Jadi, sekarang berapa sisa uang yang mereka miliki saat ini? Aku mau coba jawab Kak soalnya. Boleh Dodi. Total uang yang dimiliki sebelum membantu saudara Pak Ronald adalah Rp850.000. Kemudian mereka memberikan setengah dari uang itu. Berarti Rp850.000 dibagi 2. Berarti
Saat ini Pak Ronald dan Bu Yeni memiliki uang sebanyak Rp425.000. Betul nggak? Wah, hebat Dodi, bisa memecahkan masalah ini dengan baik. Gimana teman-teman di rumah? Apakah kalian juga sudah berhasil menemukan jawabannya seperti Dodi dan Sinta? Wah, hebat teman-teman. Jadi gitu ya cara memecahkan masalah kali ini. Kak Rara, bagaimana kalau kita berlatih sekali lagi agar semakin lancar mengerjakan soal cerita pembagian seperti tadi? Wah, boleh dong. Oke teman-teman di rumah. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi Ayo Berlatih. Dengan berlatih, kita semakin terlatih. Di sesi Ayo Berlatih kali ini, Kak Rara sudah punya sepotong cerita yang belum lengkap. Jadi, Kak Rara meminta bantuan kalian untuk melengkapi soal yang sudah ada. Oke Kak Rara, jadi apa soalnya? Terdapat soal perkalian 2 kali Rp450.000. Coba lengkapi soal cerita berikut sesuai dengan perkaliannya ya. Bu Yuli menyimpan uang sejumlah titik-titik selama titik-titik. Berapa titik-titik? Sudah? Sudah, Kak. Coba bacakan soal yang kamu buat, Dot. Bu Yuli menyimpan uang sejumlah Rp450.000 selama 1 bulan. Berapa jumlah uang yang disimpan selama 2 bulan? Bagus, coba Sinta sekarang. Gimana cara Sinta jawab soal tadi? 2 kali Rp450.000 sama dengan Rp900.000. Jadi, jumlah uang yang disimpan selama 2 bulan adalah Rp900.000. Wah, hebat ya, Dodi dan Sinta udah semakin paham nih gimana cara menyelesaikan soal cerita. Iya dong Kak, karena kita sering berlatih. Iya, betul itu. Kita bisa karena biasa. Gimana dengan jawaban teman-teman? Apakah betul? Selamat ya, kalian berhasil membuat soal cerita dan menjawabnya. Yeay! Kak Rara, sekarang sudah hari kelima. Kita punya proyek akhir minggu kan? Kapan Kak kita mau mengerjakannya? Oh iya ya, Kak Rara sampai lupa kalau ini udah hari kelima. Nggak kerasa ya? Ya udah kalau gitu, kita siapin alat dan bahannya dulu yuk. Yuk Kak. Yuk, teman-teman di rumah juga ikut menyiapkan bahan proyek akhir minggu ini ya. Jadi apa aja bahan tugas akhir minggu ini? Kertas origami. Gimana, teman-teman juga sudah menyiapkan bahannya kan? Jika sudah, kita akan mulai proyek akhir minggu yaitu membuat mainan perahu kertas. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama, kita akan lipat kertas menjadi 2 bagian sama besar dari sisi memanjang. Langkah kedua, kemudian kita akan ambil titik tengah dan lipat secara diagonal. Sehingga membentuk mirip bentuk segitiga yang memiliki lebihan kertas di bawahnya. Langkah ketiga, kita akan lipat masing-masing lebihan kertas secara berlawanan ke arah atas. Langkah keempat, kita akan lipat masing-masing ujung kertas sehingga membentuk bentuk segitiga penuh. Langkah kelima, setelah itu kita akan buka bagian bawah yang berongga dan tarik hingga berbentuk belah ketupat. Langkah keenam, kita akan lipat masing-masing ujungnya ke atas secara berlawanan dengan memotong garis diagonal. Dan di langkah ketujuh, pada tahap ini kertas sudah membentuk segitiga penuh lagi. Langkah ke-8, kita akan buka lagi dan tarik bagian ujung bawah kertas yang berongga sehingga membentuk pola belah ketupat lagi seperti ini. Oke? Dan langkah ke-9, kita tarik deh masing-masing lipatan sudut kertas ke arah berlawanan dan kita buka sisi-sisi yang berongga. Perahu kertas kita sudah selesai. Wah, perahunya keren ya Kak. Iya dong, perahu Kak Rara juga keren. Kakak jadi penasaran nih sama perahu yang teman-teman buat. Kalau sudah buat perahu, saatnya kita buat laporan. Karena kemarin sudah kita siapkan laporannya, sekarang tinggal mengisi saja ya. Siap Kak Rara. Pertama, tulis judul proyek kalian. Kedua, tulis bahan-bahan yang akan kalian gunakan. Ketiga, tulis alat-alat yang akan kalian gunakan. Sudah paham ya teman-teman apa saja yang harus dituliskan dalam laporan?
Sekarang, siapa yang mau bacain laporan akhir minggunya? Aku, Kak. Boleh, Sinta. Laporan proyek akhir minggu. Membuat mainan perahu kertas. A. Bahan baku yang aku gunakan adalah kertas origami. B. Alat yang aku gunakan adalah lem kertas. Aku sangat senang sekali mengerjakan proyek ini karena aku jadi mengetahui hal baru. Itu tadi laporan akhir minggu milik Sinta. Kalian juga harus membuatnya ya. Jangan lupa untuk menunjukkan kepada ayah dan bunda. Selamat mengerjakan. Tidak terasa ya pelajaran hari ini sudah selesai. Iya, Dot. Kita tadi sudah mengenal nelayan dan menggambar alat yang dibutuhkan para penyelam yang menyelamatkan kebersihan laut serta terumbu karang. Oh iya Kak, tadi kita juga berlima sambil menuliskan 5 kata yang dibacakan oleh Karara. Iya kan Kak? Iya Dodi, apa aja kata-katanya? Pergi, tidak, mana, naik, dan jika. Kita sudah belajar banyak ya hari ini, termasuk memecahkan soal cerita yang mengandung perkalian dan pembagian sederhana melalui cerita Pak Ronald dan Bu Yeni. Eits, Kak Rara pasti lupa. Kita tadi juga lakukan intuisi bilangan. Oh iya, ada sesi es tungtung juga tadi yang mengajak teman-teman berestimasi dan berhitung ya. Ada lagi? Kita menutup pembelajaran minggu ini dengan mengerjakan proyek akhir pekan, yaitu membuat mainan perahu kertas, lalu menulis laporannya Kak. Wow, ada banyak hal yang udah kita lakukan ya hari ini. Teruslah belajar dan berlatih. Kita sudah ujung program. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 SD yang sudah mengikuti program belajar dari rumah. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda hebat yang mendampingi teman-teman kelas 3 di rumah. Tetap sehat dan jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya, supaya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi teman-teman! Karara punya pantun nih. Coba Kak, perahu kertas pergi berlayar. Diterpa ombak sangat deras. Cakep! Jaga semangat dalam belajar, kelak jadi orang yang sukses. Mantap betul! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.